Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat Tuhan, sektor pelayanan 1 sampai 16. Shalom. Pada malam ini kita bersyukur kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam ibadah keluarga 12 Agustus 2020, walaupun secara online. Dan kiranya ibadah yang kita lakukan pada saat ini berkenan di hadapan Allah. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Penatua Bapak Marcelo Sandeha. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan biarlah Roh Kudus yang menuntun kita dalam ibadah ini. Kita bersaat teduh. Tuhan Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Debu tanah ini dibentuknya menjadi sosok manusia. Dikerjakannya bagian demi bagian tubuh manusia dengan tangannya. Setiap sentuhan dan jamaan tangannya ada nafas cinta kepada ciptaannya. Setelah sosok manusia itu jadi, dihembuskanlah rohnya ke dalam hidung manusia. Itulah sebabnya manusia walaupun tubuhnya jasmani berasal dari debu tanah, tetapi manusia memiliki roh atau nafas hidup yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menghargai hidup yang merupakan anugerah Allah dengan memakai kehidupan ini sebagai berkat bagi kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di malam yang indah ini ya Tuhan, Engkau layakkan kami untuk dapat bersama-sama mendengar serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami anak-anak-Mu memohon agar ibadah ini dapat berjalan dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan tidak kurang sesuatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 150 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita akan membacanya secara responsoria. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat.
Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pewartaan sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah harta terpendam yang menjamin kehidupan di bumi maupun di sorga. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mendalami kekayaan firman-Mu. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Kejadian 2, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan
Umat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Apa kabar untuk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Doa kami, Bapak, Ibu, dan Saudara senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat-sehat, terlebih senantiasa terus dalam pemeliharaan dan pimpinan kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Umat yang dikasihi Tuhan, izinkan saya untuk mendahului di dalam renungan ini dengan sebuah cerita. Konon ada seorang pemuda hidup sebatang kara, hidup dari bekerja sebagai buruh tani dari tuan tanah yang kaya raya. Hidupnya sederhana. Sebenarnya dalam kesehariannya sudah cukup untuk menghidupi keperluan secara sehari-hari. Namun suatu ketika si pemuda ini merasa bahwa jenuh dalam kehidupannya. Dia tidak mengerti sebenarnya apa maksud dan untuk apa hidup itu. Hanya melakukan kesehariannya, bekerja untuk sesuap nasi, beristirahat, dan lain sebagainya. Pemuda ini merasa hampa, merasa putus asa, merasa sepertinya tidak ada gunanya. Akhirnya muncullah dalam benak pemuda ini untuk mengakhiri saja hidupnya kalau hanya sekedar untuk bangun, bekerja, istirahat, bekerja lagi dan lain sebagainya. Pemuda ini memutuskan mengambil sebuah cara, mengambil seutas tali dan pergi mencari batang pohon untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ketika pemuda ini berjalan menuju pohon yang pertama, sang pohon yang pertama ini menyambutnya dengan suara yang begitu lembut mengatakan, "Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan mengakhiri hidup di dahanku. Dahanku ini sudah berumur, nanti dahanku patah." Padahal setiap pagi, setiap sore banyak begitu burung-burung ataupun hewan-hewan yang hinggap di dahan pohonku. Mereka bernyanyi sehingga setiap orang yang melewati pohonku ini merasa terhibur dan penuh dengan sukacita. Jadi tolong pemuda yang tampan dan baik hati, jangan mengakhiri hidup di dahanku ini. Akhirnya pemuda itu memutuskan untuk mencari pohon yang lain. Sampailah dia di pohon yang tidak terlalu jauh dari pohon yang pertama, pohon yang kedua. Suara lirih terdengar dari pohon yang kedua mengatakan, "Hai anak muda, tolong kamu lihat di bagian atas itu. Di dahanku yang bagian atas ada sarang lebah, di mana begitu banyak lebah yang sudah secara rajin tekun membentuk sarangnya itu untuk tempat tinggal mereka. Bahkan ada juga manusia-manusia yang juga memanfaatkan madu daripada lebah-lebah itu. Jadi tolong anak muda, jangan mengakhiri hidup di pohonku ini. Karena ada begitu banyak manfaat dari pohonku yang mereka bisa rasakan." Si pemuda itu terdiam dan mulai mundur dan mencari pohon yang ketiga. Tidak jauh dari pohon yang ketiga, pemuda itu jalan dan menghampiri pohon yang ketiga. Pohon yang ketiga pun menyambut dan menyapanya dengan penuh kelemah lembutan. Pohon yang ketiga itu berkata bahwa, "Anak muda, engkau melihat rindangnya daunku. Setiap sore anak-anak bahkan orang tuanya mereka seringkali duduk-duduk di bawah rindangnya pohonku. Bahkan di siang hari yang panas begitu banyak ciptaan yang juga berteduh di kerindangan pohonku. Apalagi sewaktu keadaan hujan. Tolong anak muda, jangan engkau mengakhiri hidup di pohonku ini."
Setelah bertemu dengan 3 pohon tadi, sang pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi tidak hanya dirinya sendiri, tetapi pohon-pohon itu pun menyayangi manusia, menyayangi ciptaan yang lain yang memanfaatkan kehadiran dari pohon-pohon ini. Mereka merasa terusik kalau ada yang mengganggu, dan mereka tetap ingin mau memberkati orang-orang maupun sesama ciptaan yang lain. Segera timbul kesadaran dari sang pemuda ini, aku manusia, aku masih memiliki nafas kehidupan, aku harus meraih cita-citaku selama nafas ini masih ada dalam tubuhku. Baiklah kalau begitu, aku mau memiliki hidup yang baru, yang penuh dengan semangat, sehingga setiap derap langkahku aku dapat menjadi berkat bagi sesamaku, walau aku hanya sebatang kara. Umat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini, malam hari ini, kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menghargai hidup. Dasar pemberitaan yang diambil di dalam tema ini adalah Kejadian pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-7, yang mau memberikan kesaksian kepada kita suatu dasar yang kuat tentang penciptaan dari manusia. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita mau mengenal dulu kata-kata daripada tema kita, menghargai hidup. Menghargai memiliki kata dasar harga, sehingga antara lain memiliki makna, punya nilai, punya guna, atau manfaat atau kegunaan. Sedangkan hidup setidaknya memiliki makna kata terus ada, bergerak, dan masih bisa menghasilkan. Sehingga kalau kita mau menerjemahkan secara bebas, memaknainya secara umum, menghargai hidup adalah kita memiliki kegunaan, memiliki nilai, memiliki manfaat selama kita masih terus ada, selama kita masih terus bergerak, selama kita masih bisa terus beraktivitas, selama nafas masih ada di kandung badan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 buah manis yang bisa kita petik dan kita nikmati dan kita rasakan di dalam pemberitaan firman Tuhan dalam bacaan Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Buah manis yang pertama adalah ada karya dan tangan Allah. Kalau kita memperhatikan bacaan kita di ayatnya yang ke-7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu. Nah, kalau kita berbicara tentang Allah membentuk, di sini digambarkan ataupun dikiaskan Allah melakukan pekerjaan mencipta, membentuk seperti seorang seniman, seperti seorang penjunan, pengrajin tanah liat, dalam membuat karya agungnya, karya seninya menjadi bejana yang indah. Nah, kalau kita mau melihat buah yang pertama, ada karya dan tangan Allah, setidaknya kalau dalam sebuah karya, maka kita akan menemukan ada pikiran di situ. Ada pikiran Allah yang Allah gambarkan, yang Allah wujudkan dalam sebuah karyanya. Nah, sehingga ketika kita menjadi bagian karya daripada Allah itu, ada pikiran yang diletakkan dalam sebuah karya itu, yaitu kita, manusia, Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua, umat ciptaan Tuhan. Sehingga tidak heran dan genaplah firman Tuhan yang kalau kita perhatikan di Filipi 2 ayatnya yang ke-5, yang saya bacakan adalah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, menaruh perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran, ada pikiran Allah kita
di dalam karyanya, yaitu di dalam kita. Nah, kalau kita perhatikan juga di dalam Yesaya 43 ayatnya yang keempat, oleh karena engkau berharga di mataku. Tidak hanya sekedar ada karya Allah, ada pikiran Allah, tetapi Allah tahu bahwa karyanya itu begitu berharga di matanya, yaitu kita semua. Kalau kita sudah memahami bahwa ada karya Allah di dalam kehidupan kita, di dalam Bapak, Ibu, dan Saudara, ada pikiran Allah, maka kita juga pasti dalam sebuah pembuatan karya seperti seorang penjunan, seorang pengrajin keramik yang membentuk hasil karyanya dengan tangannya, maka setiap lekuk, setiap bagian daripada karya itu ada sidik jari Allah. Ada kehadiran Allah, sehingga di dalam setiap lekuk kehidupan kita, setiap langkah kita ada penyertaan Allah. Allah sudah meletakkan jarinya di setiap bagian daripada kehidupan dan bagian daripada wujud kita. Dalam Mazmur 139 ayatnya yang kelima, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, engkau menaruh tanganmu ke atasku. Sehingga ketika ada sidik jari Allah, ada setiap jamahan kehangatan cinta kasih tangan Allah, maka di situ juga terletak citra Allah dalam karya agung Allah. Sehingga kita dapat memahami dan sepakat dalam karya agung Allah itu ada pikiran Allah yang diletakkan di dalam kehidupan kita, dan ada tangan kasih Allah yang membentuk kita dengan penuh kehangatan, dengan penuh rasa sayang, selayaknya orang tua, selayaknya seorang ayah ataupun ibu dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, buah yang bisa kita nikmati di dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini adalah ada kuasa Allah. Kalau kita mau melanjutkan bagian tadi di ayatnya yang ke-7, dari debu tanah. Kita dibentuk itu dari bahannya debu tanah. Debu tanah itu adalah partikel tanah yang begitu halus, begitu kecil, yang mudah diterbangkan angin, ditiup angin, sulit untuk dibentuk. Tetapi oleh kuasa daripada Allah, Allah membentuk kita dari debu tanah. Dari partikel-partikel yang begitu kecil, yang sulit untuk digabungkan, didirikan, Allah membentuk kita dari debu tanah itu. Yang seakan-akan debu tanah itu tidak berguna, tetapi dibuat oleh Allah dalam karya dan tangan Allah menjadi berguna, bahkan menjadi luar biasa, dan itu adalah kita. Mazmur 139 yang sama, kalau saya kutip di ayat yang ke-14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat. Ajaib apa yang kau buat Tuhan. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dari yang biasa menjadi luar biasa. Dari yang seperti seakan-akan tidak berguna menjadi luar biasa kegunaannya, tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi sesama ciptaan. Saya mau mengutip sebuah lirik lagu dari judul lagu Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga kita harus benar-benar mau menghargai kehidupan kita, karena kita ada itu karena kuasa Allah. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada nafas Allah. Sini kalau dikatakan di dalam bagian bacaan kita,
dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Debu tanah yang tadi sudah dibentuk oleh Allah, yang sudah didirikan oleh Allah, Allah menghembuskan nafasnya ke dalam debu tanah itu sehingga ia menjadi makhluk yang hidup. Manusia yang bergerak, manusia yang bekerja untuk Allah, manusia yang menjalankan tugas dan panggilan yang Allah tadi sudah berikan di dalam pikiran, di dalam buah karyanya. Panggilan dan pengutusan untuk menolong sesama ciptaan, untuk mewartakan keselamatan, mewartakan damai sejahtera dan kasih sayang daripada Allah kita. Sampai nafas itu kembali lagi kepada Allah. Sehingga di sini kita mau diingatkan, jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati, kita pun mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayatnya yang ke-8. Jadi umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita mau diingatkan kembali bahwa yang pertama, kita harus senantiasa terus berkarya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam tugas panggilan dan pengutusan kita, dengan penuh kejujuran dan dengan penuh ketulusan dan tanggung jawab. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, selama nafas masih ada di dalam kehidupan kita. Karena jangan lupa, segala sesuatu ada waktunya. Ini pun kalau kita perhatikan dalam bacaan kita Kejadian 2, Bapak, Ibu, dan Saudara bisa memperhatikan di ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Demikian diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dan segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Segala sesuatu ada waktunya. Ada pada saat kita bekerja, ada kalanya pada saat kita beristirahat. Oleh sebab itu, selama kita masih diberikan kesempatan, gunakanlah waktu itu, kesempatan itu untuk melayani tugas, panggilan, dan pelayanan yang telah Tuhan Yesus berikan bagi kita semua. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan Yesus beri, karena hidup ini begitu singkat dan hidup ini harus menjadi berkat. Yang kedua, kita diingatkan kembali untuk mengembangkan talenta dalam pembangunan tubuh Kristus, dalam persekutuan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, kita diingatkan kembali juga untuk menghargai sesama, menghargai keluarga kita di dalam kondisi COVID-19 saat ini, untuk terus hidup dalam kebersamaan, hidup terus tolong menolong dan senantiasa mau menyerahkan diri bergantung dalam pemeliharaan tangan Tuhan yang penuh dengan rencana-rencana yang indah. Dan yang keempat, walau dalam keadaan kelemahan tubuh atau mungkin ada saudara-saudara kita yang sementara terpapar COVID-19 ataupun mungkin bagian daripada sesama kita dalam keadaan duka cita, kita diingatkan untuk tidak larut dalam rasa ketakutan dan duka cita yang mendalam, karena itu tidak menolong. Marilah kita mengingat bahwa nafas kehidupan adalah milik Tuhan. Terus berpengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk kuasa, mujizat, kesembuhan, ataupun penghiburan yang sejati. Dan ingatlah, rencana Tuhan selalu indah pada waktunya.
Dan yang kelima, untuk saudara-saudara kita, sesama kita yang dalam keadaan sehat, jangan lupa jagalah nafas hidup dan kesehatan kita dengan hikmat yang Tuhan beri. Ikuti protokol kesehatan, ikuti anjuran pemerintah dalam upaya penanggulangan pandemi dari COVID-19 sebagai wujud kita, respon kita menjaga karya Allah, yaitu tubuh kita, keluarga kita, sesama kita, dan seluruh ciptaan. Jadi marilah kita, umat yang dikasihi Tuhan, senantiasa terus memberi nilai, memberikan sesuatu yang baik, menghargai dan memberikan daya guna yang maksimal terhadap hidup kita selama kita masih bisa bergerak, selama kita masih bisa beraktivitas, selama nafas itu masih Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hargailah hidup itu karena kita berharga di mata Tuhan dan sesama ciptaan juga berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau bersatu hati di dalam doa syafaat yang akan diawali dengan doa secara pribadi yang Bapak, Ibu, dan Saudara naikkan di hadapan Tuhan di dalam rangkaian doa syafaat ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman kehidupan yang masih boleh kami dengar.
kami pelajari, kami pahami, dan kami ditolong oleh Roh-Mu yang kudus yang ada dalam kami masing-masing untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, para pemimpin bangsa kami, para pelayan Tuhan di gereja yang tersebar di mana saja, secara khusus di lingkup GPIB Jemaat Jatipon. Kami berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Menita Wungodamping, Pendeta Jemaat Ibu Pendeta Ampriana Nguru, Pendeta Domisili Ibu Pendeta Bogar Siwi, Bapak Pendeta Suripati. Kami berdoa juga untuk pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Jemaat Jatipon, presbiter, anggota maupun pengurus pelkat, unit misioner, karyawan dan pegawai gereja, umat Tuhan yang Engkau kasihi di sektor pelayanan 1 sampai dengan 16. Doa kami ya Tuhan untuk para pelayan-Mu, para anak-anak-Mu, para pemimpin-pemimpin kami. Kiranya mereka boleh dalam keadaan sehat, mereka boleh dalam keadaan baik, sukacita, tidak goyah iman, terus berpengharapan kepada Tuhan Yesus dalam suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan lemah tubuh. Mereka senantiasa terus bergantung di dalam Engkau ya Tuhan. Kiranya mereka juga menggunakan hikmat Tuhan dalam bertutur kata, bertindak, dalam memimpin, dan juga senantiasa mengeluarkan buah roh dalam kehidupan sehari-hari, agar sesama ciptaan boleh saling diberkati ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus untuk anak-anak Tuhan, untuk sesama kami, untuk saudara-saudara kami yang sementara dalam kelemahan tubuh ataupun dalam pemulihan. Ibu Winantusi Sularso, Ibu Resmiati Gadrun, Ibu Kristina Sipasulta, Bapak Saud Pasaribu, Ibu Hendriani T. Luisan, Saudara Ivan Loho, Ibu Suwarti, Bapak Hans Edi Kodong, Bapak Henry Edison Maringka, Ibu Sulistina Manara, Ibu Nelce Detan, Oma Della Rosa, Ibu Andriana Della Rosa, Ibu Telma Laluyan, Bapak Beni Tengker, Bapak David Supartono, anak Luther Tobing, Ibu Kusuma Ningsih, Ibu Sondang Tampu Bolon, Ibu Tina Siahaan, Bapak Thomas Dakosta, Ibu Kartina Lase, Ibu Ida Sumarni Rorah, Bapak Jonathan Ongirwalu, Saudari Hermin, Bapak Noke Persulesi, Ibu Min Persulesi, Ibu Jenny Sarah Marbai, Bapak Calvin Nanere, Ibu Tati Prabowo, Penatua Konstantinus Damamain, Bapak Alex Tendean, Ibu Murti Sianipar, Oma YL Nanlohi, Ibu Popi Patiasina, Oma Emma Patipelohi, Ibu Clara Ponggawa, Ibu Els Mambu, Ibu Erni Chandra dalam pemulihan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya pelukan-Mu, tangan kasih-Mu, senyum-Mu, dan pertolongan-Mu terus mereka boleh rasakan. Baik juga itu melalui makanan, minuman, obat yang dikonsumsi, tenaga medis yang menjadi tempat konsultasi, istirahat yang digunakan, kasih sayang, dan dukungan dari keluarga tercinta, dan sesama kami, serta hati yang gembira, dan berpaut hanya padamu, Tuhan Yesus Sang Tabib Agung yang menyembuhkan. Dan jika mereka sembuh nanti ya Tuhan, kiranya hikmat daripadamu senantiasa mereka gunakan untuk menuntun mereka agar mereka boleh menjaga kesehatan mereka dengan baik.
yang dalam keadaan duka cita kami berdoa agar mereka boleh merasakan penghiburan yang sejati yang daripadamu ya Tuhan, agar mereka boleh melewati hari demi hari sesuai dengan waktu dan rencana yang daripadamu yang selalu indah dan tepat pada waktunya ya Tuhan. Yang bersuka cita karena rasa syukur, karena bertambah usia, biarlah rasa syukur itu boleh dinaikkan dengan terus menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan hari demi hari. Mereka menaikkan syukur dan pujian dalam kata dan dalam perbuatan yang memuliakan nama-Mu. Mereka boleh semakin bijaksana, mereka boleh semakin bertanggung jawab, dan tentunya mereka semakin bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, saudara-saudari terkasih, Bapak, Ibu, anggota jemaat sektor pelayanan 1 maupun sampai dengan sektor pelayanan 16 yang dalam pekerjaan, baik bekerja di luar rumah, sudah mulai beraktivitas di kantor, ataupun yang masih bekerja di rumah, WFH atau work from home, maupun anak-anak kami ya Tuhan yang sekolah, baik yang mungkin sudah ada yang sekolah tatap muka, tetapi sebagian besar masih sekolah di rumah secara online. Biarlah Engkau memberkati ya Tuhan, agar dalam keadaan baik, sehat, menggunakan waktu, mereka boleh menimba ilmu, mereka juga boleh mempraktekkan ilmu mereka dalam pekerjaan, menimba ilmu dalam studi mereka ya Tuhan. Berkati para guru-guru yang menjadi pembimbing mereka ataupun orang tua maupun orang-orang di rumah yang juga membimbing di dalam mereka bersekolah di rumah. Yang mencari pekerjaan, kami berdoa ya Tuhan, Engkau berkenan membukakan kesempatan, membukakan lowongan pekerjaan agar mereka juga senantiasa mau berupaya dengan memperlengkapi diri mereka dan terus berupaya mendapatkan berkat-berkat yang daripadamu ya Tuhan. Yang mencari pasangan hidup juga Engkau berkati, agar mereka boleh menemukannya yang telah Engkau siapkan, yang boleh hidup takut akan Engkau ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa secara khusus untuk para petugas yang boleh bertugas di dalam ibadah pada saat ini. Untuk liturgos, untuk pelayan pujian, untuk pelayan musik, tim multimedia yang mereka boleh saling bersatu padu ya Tuhan, menggunakan kekuatan, menggunakan hikmat, menggunakan akal budi yang daripadamu, dan talenta mereka yang telah Engkau berikan, mereka gunakan untuk karya pelayanan pada hari ini ya Tuhan. Berkati setiap keluarga mereka, orang tua mereka, saudara terkasih mereka, pengharapan mereka, cita-cita mereka ya Tuhan. Biarlah itu boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk kostor yang senantiasa terus boleh menopang di dalam setiap rangkaian pelayanan. Engkau berkati juga ya Tuhan, untuk istri, untuk anak-anak, dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam studi anak-anak ya Tuhan. Agar berkat-berkat yang daripadamu, kesehatan, sukacita, kebahagiaan, dan rasa takut akan Tuhan boleh menjadi bagian terus di dalam kehidupan dari kostor kami ini ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah syukur kami, termasuk doa yang telah kami naikkan secara pribadi dari masing-masing kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, saatnya kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8, dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena berkat-berkat yang Kau karuniakan bagi kami dalam situasi dan kondisi saat ini. Bahkan kami juga Engkau berikan kemampuan untuk tetap memberikan persembahan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Apa yang kami persembahkan saat ini kiranya menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Umat yang dikasihi Allah, pergilah, hargailah hidup yang Tuhan anugerahkan kepadamu dengan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Jadilah berkat untuk kemuliaan Tuhan dimanapun kamu berada. Yakinlah bahwa Tuhan menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Umat yang Kristus sayangi, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.